Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, baik teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, insya Allah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan sharing terkait dengan vaksin COVID-19 pada anak, dan insya Allah kita akan bahas tentang syariat dan medisnya. Dan mungkin karena kita karena kita teman-teman di sini banyak teman-teman medis ya, mungkin bagian medisnya mungkin insya Allah udah pada paham ya. Dan nanti insya Allah saya akan bahas sedikit tentang Omikron ya mungkin. Dan ini memang bagian saya ya di patologi klinik ya, di bagian mikro tentang Omikron itu, karena biasanya teman-teman dan termasuk jamaah banyak yang bertanya-tanya itu, kok bisa ya ada varian, kok bisa, bagaimana ceritanya ada varian, kok terus-menerus ada begitu ya. Dan terlebih lagi ada suara-suara sumbang ya, suara-suara sumbang mungkin yang tidak berdasarkan ilmiah ya, dan menyebar di masyarakat ya, mengatakan ya yang namanya varian itu muncul kalau menjelang Ramadan. Nanti Ramadan kita akan dicegah karena varian yang banyak. Ya, nanti kita jelasin nanti ya tentang dua hal ini ya, vaksin COVID pada anak dan Omikron. Dan ini slide yang saya kirimkan cukup banyak ya. Mungkin nanti saya izin dengan host, sepertinya kita kalau bahas materi nggak cukup waktunya ya. Dan lebih efektif kayaknya tanya jawab lebih efektif ya, terutama teman-teman teman-teman yang awam gitu ya, jamaah-jamaah dari luar yang gabung. Ini mungkin lebih efektif tanya jawab seperti itu. Ya, baik, kita mulai tentang vaksin COVID ya. Minta tolong slide-nya di share ya. Iya, baik. Nah, ini kita melihat ya perkembangan terbaru ya. Kita berbicara data, dan insya Allah kalau kita berbicara, kita berbasis data begitu ya. Dan ini adalah data tentang vaksinasi ya. Sebagaimana kita ketahui, vaksinasi dunia ya, dunia itu sudah terjadi secara masif hampir seluruh dunia. Dan kalau kita melihat ya, di sini kan ada 70% ya yang warnanya hijau gelap, dan kemudian ada yang semakin warna muda, berarti cakupan vaksinnya semakin rendah. Dan kalau kita lihat ya, cakupan vaksin yang paling banyak itu memang ya sekitar negara-negara maju justru ya. Kita lihat di sini di Eropa nih 70 ke atas ya cakupan vaksinnya. Demikian juga dengan Arab Saudi juga ya, termasuk salah satu negara yang cukup gencar ya. Karena Arab Saudi adalah negara tujuan berbagai macam negara dengan umroh dan haji. Ya, kita lihat negara Eropa termasuk juga Australia, salah satu negara yang setahu saya punya kebijakan bahkan sangat strict dengan vaksinasi. Pada vaksinasi anak ya, kita lihat sejak dulu kala Australia ya sangat strict ya dengan vaksinasi ya. Jadi program vaksin pada anak di Australia itu, jadi kalau tidak divaksin anaknya, pertama tidak dapat sekolah, tidak boleh sekolah sama sekali kalau anaknya tidak divaksin, vaksin umum. Kemudian yang kedua, di Australia, kalau tidak vaksin, maka tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Ya, jadi luar biasa tegas ya. Dan tentu ketegasan ini terkait dengan edukasi ke masyarakat ya. Jadi kita perlu edukasi, kita perlu tingkat edukasi. Jadi kalau masyarakat yang edukasinya kurang terlalu tinggi, itu kita paksakan, kita begini, nanti malah terjadi chaos ya. Terjadi demo dan sebagainya. Ya. Dan di sini kita melihat data-datanya ya, penyebaran vaksin, dan alhamdulillah, dan kita berdoa ya mudah-mudahan di Indonesia cakupan vaksin yang termasuk tengah-tengah ya, Indonesia sekitar 45%. Ya, ini alhamdulillah sudah cukup meningkat di sini vaksinnya, dan kita berdoa mudah-mudahan terus-menerus, karena kita berkaca kepada wabah sebelumnya, wabah meningitis ya, hanya saja wabah meningitis dia tidak sampai terjadi pandemi ya, tapi alhamdulillah bisa terkontrol dengan penemuan vaksin waktu itu ya, dengan izin Allah tentunya. Baik, next web. Dan ini data yang terbaru juga ya, di Indonesia sudah diberikan sekian dosis ya, 300 juta dosis ya, tentunya dengan booster. Dan Indonesia tadi saya sampaikan ya hampir 45 Indonesia ya, sedangkan seluruh dunia kalau secara umum sudah 52, dan tadi didominasi oleh negara-negara maju
ya negara-negara maju, sehingga yaitu ya kita berusaha menetralkan ya informasi yang menyebar di luar ya, kalau vaksin itu hanya untuk negara ketiga, negara terbelakang, untuk merupakan depopulasi dan sebagainya. Itu tentunya ini tidak benar ya. Ini termasuk kemajuan teknologi yang perlu kita syukuri. Ya, mungkin di next lagi. Slide. Nah, ini saya ambil data dari Kemenkes. Kita Menkes. Nah, jadi ini adalah pertimbangan kenapa mulai digiatkan ya vaksin untuk anak. Vaksin untuk anak yaitu umur 6 sampai 17. Ya, umur 6 sampai 12 tahun nih. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat data di sini ternyata ini adalah data yang menggambarkan tentang vaksin di Indonesia, kasus COVID di Indonesia, dan ternyata umur, kita lihat di situ umur 6 sama 17 itu menyumbang sudah hampir 200.000 kasus. Dan tentunya ini kalau dalam ilmu epidemiologi terkait dengan wabah, dan ini memberikan sumbangsi dalam penyebaran. Ya, jadi dia bisa menyebarkan kepada keluarganya dan sebagainya. Sehingga inilah pertimbangan kenapa mulai digencarkan vaksin umur 6 sampai 12 tahun. Ya, memang karena sudah mulai meningkat gitu. Ya, karena meningkat. Dan kita lihat di sini juga dari data ini yang paling banyak kena adalah umur 31 sampai 45, ya menyusul 18 sampai 30. Ini dan ini menunjukkan adalah bahwasanya dari data ini menunjukkan bahwasanya yang terkena wabah adalah usia aktif ya. Yang terkena adalah usia aktif. Yang terkena adalah usia aktif ya. Usia aktif antara tadi 18 sampai 45. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya yang namanya wabah itu menyebar karena orangnya. Ya, yang menyebar karena orangnya. Jadi wabah itu menyebar bukan karena wabah menyebar. Mohon maaf, mungkin ini suaranya dari saya atau dari ada peserta mungkin? Bukan ya? Dari peserta seperti Ustaz. Saya akan Oh minta ya, moderator minta buat tolong mungkin di ya. anu ya, diminta tolong di apa namanya? Ada hostnya untuk ini biar. Ya, Ustaz. Ya, baik, kita lanjutkan. nah, dari data ini juga kita menunjukkan bahwasanya yang di mana-mana seluruh dunia menunjukkan bahwasanya yang kena adalah yang usia aktif bekerja dan bekerja dan melakukan mobilisasi di luar begitu. Ya, karena yang namanya wabah itu yang menular atau yang berpindah itu bukan wabahnya, tapi orangnya. Nah, oleh karena itu saya punya data lagi nanti yang menunjukkan bahwasanya setiap kasus ya sebelum kasus vaksinasi, jadi sebelum ada vaksin secara masif, itu kasus-kasus meningkat itu pasti terjadi sekitar bulan Januari, Februari, dan Juni, Juli. Kenapa? Karena di saat itu adalah saat libur. Ya, jadi Desember, Januari pergi keluar jalan-jalan, ya terbang sana terbang sini, termasuk terbang ke luar negeri, boleh oleh kasus meningkat di bulan Januari, Februari. Demikian juga Juli, Juni, ya saat liburan sekolah, liburan anak SD, liburan keluarga, itu juga meningkat ya seperti itu. Tapi alhamdulillah karena dengan vaksin alhamdulillah ini sudah tidak terjadi lagi ya kemarin ya. Bulan Januari kita sudah lewat, alhamdulillah tidak terjadi peningkatan. Ini karena dengan penemuan teknologi, penemuan kemajuan di bidang kedokteran, vaksin ya, dan ini tentunya dengan izin Allah. Kita lanjutkan di next. Nah, ini datanya tadi kalau kita lihat perhatikan ya, umur 6 sampai 17 tahun itu dia sudah sampai 10% dari populasi, dan ini lumayan ya, 10 ke atas itu dalam ilmu epidemiologi terkait dengan wabah itu sudah sangat memberikan sumbangsih terhadap penyebaran dari wabah ini, ya, sangat memberikan sumbangsih seperti itu. Ya, kita lanjutkan nextnya. Ya. Ya, dan ini tidak mengagetkan ya, kita tidak mengagetkan. Ternyata sudah ada negara yang mulai vaksinasi anak di bawah 12 tahun. Ya, walaupun kasusnya tadi ya, berdasarkan data tadi 12 tahun mungkin tadi masih 2%, 3%, 5%. Tapi ternyata dalam rangka mencegah, ternyata sudah ada negara yang memulai vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun. Jadi kita lihat ternyata Amerika sudah mulai, Chili,
Kuba ini sudah mulai ya vaksin anak 5 sampai anak-anak di bawah 12 tahun sudah mulai. Ya, mereka sudah mulai untuk anak-anak SD, berarti anak 5 tahun bahkan. Ya, anak-anak 5 tahun sudah mulai. Bahkan di Kuba 2 tahun ke atas, bahkan Slovakia 5 sampai 11 tahun ya. Ya, sudah balita sudah mulai vaksin COVID. Dan di Indonesia juga sudah mulai ada rencana, jadi lebih baik kita mencegah gitu ya. Lebih baik kita mencegah daripada terjadi duluan begitu. Ya, nah, di Indonesia juga sudah mulai ada dilakukan, tentunya dilakukan uji coba tahap 3 dulu ya, nggak sembarangan ya, seperti itu. Oke, di next. Nah, ini tujuannya saya ambil dari ini dari teman-teman di Kemenkes. Vaksinasi ya tujuannya jelas ya. Tujuan, dan ini sama seperti di Indonesia, sama seperti orang dewasa ya, di orang dewasa tentunya mencegah sakit berat dan kematian pada anak yang terinfeksi. Nah, ini sebagai tujuan vaksin ya, mencegah sakit berat. Jadi tujuan vaksin itu bukan hanya untuk mencegah total ya, tetapi tujuannya untuk kalau seandainya kena gitu ya, maka gejalanya tidak parah. Ya, gejalanya tidak parah. Ya, jadi banyak pertanyaan di orang awam ya, sudah booster 2 kali, bahkan sudah booster 3 kali, kok masih kena gitu ya. Ya, ini booster 3 kali loh. Kok kena? Ya memang bisa kena. Jawabannya yang pertama, vaksin tidak melindungi 100%. Kemudian jawaban yang kedua adalah karena yang namanya imunisasi pasif, yaitu kadar antibodi semakin berlalu, waktu semakin menurun terus. Ya, booster-booster terus begitu kan. Ya, memang seperti itu. Ya, dan mencegah sakit berat ya. Jadi walaupun kena, dia akan bisa lebih ringan. Ya, lebih ringan. Ya, dan ini kita buktikan ya, banyak ada pasien ya, di rumah sakit ya, pasien pertama divaksin DPT, yang kedua enggak, tentu gejala klinisnya beda ya, seperti itu. Dan juga untuk yang paling penting ini mencegah penularan ya. Oke ya, Bapak Ibu sudah vaksin, abang-abang, mbak-mbak sudah vaksin. Kemudian pergi keluar kota, pergi jalan-jalan, ya, pergi tamasya, mungkin keluar negeri juga ya, ternyata anak-anaknya yang umur 6 sampai 11 tahun ternyata masih bisa kena dan masih bisa terisiko infeksi dan membawa wabah tersebut ke keluarga, serta kalau pulang ke Indonesia, pulang ke rumah ya, dia akan membawa kepada nenek, kakek ya, yang mungkin belum divaksin karena komorbid dan sebagainya. Kemudian ini yang paling penting ya, untuk mendukung pembelajaran tatap muka ya, penularan ya, karena bagaimanapun juga yang namanya anak-anak tentu lebih efektif kalau dia belajar tatap muka ya. Masih kecil ya. Ya, mereka itu main-main ya, tatap muka. Kalau online kasihan anak-anak ya. Mereka belum bisa menangkap dengan baik ya, perlu dibimbing dan sebagainya. Dan mempercepat terjadinya herd immunity, karena memang tujuan dari vaksin ya bukan semata-mata untuk memberikan kekebalan individu, tetapi juga untuk memberikan kekebalan secara kelompok. Ya, baik, minta tolong di next. Ya, dan ini ya informasi yang tadi kita sampaikan, jadi akan segera dimulai dan sudah dimulai insya Allah ya. Kemarin dimulai di DKI, Banten, Depok sudah mulai insya Allah. Dan alhamdulillah sudah sampai daerah saya, Lombok, dan anak-anak saya sudah tanda tangan kesediaan untuk divaksin. Jadi saya sebagai orang tua bersedia divaksin, dan kemarin istri saya yang antar untuk vaksin anak-anak. Dan perlu diperhatikan di sini ya, yang dilihat di sini, yang diberikan adalah vaksin Sinovac ya, Sinovac ya, dan CoroVac. Dan ini perlu kita jelaskan ya, banyak yang bertanya bedanya Sinovac sama CoroVac itu apa ya, bedanya apa, jangan-jangan beda gitu ya. Jangan-jangan beda, jawabannya sama ya. Jadi Sinovac ini memang vaksin buatan dari Cina. Nah, kemudian tentunya dia ke Indonesia ini perlu kerjasama dengan badan setempat ya, untuk menyimpan, untuk mengatur lagi dan sebagainya, dan kerjasamanya dengan Bio Farma. Nah, jadi dari Sinovac sampai ke Bio Farma, kemudian di packing ulang atau disimpan ulang, di packing dan sebagainya, kemudian dikeluarkan dengan nama CoroVac. Jadi sama ya, intinya Sinovac dan CoroVac ini sama seperti itu. Nah, mengapa demikian? Karena
Satu-satunya yang sudah pertama, kenapa dipilih Sinovac? Pernah sudah keluar ya, sudah keluar izin, bahasanya izin ya, izin dari badan-badan tertentu yang punya kewenangan seperti itu ya, sudah punya kewenangan untuk mengeluarkan ya, sudah mengeluarkan, yaitu namanya EUA ya, yaitu Emergency Use Authorization ya. Ini disebut dengan Emergency Use Authorization. Nah, jadi yang baru keluar tuh hanya Sinovac. Dan tentunya ini bagaimana cara keluarnya? Cara keluarnya adalah dengan melakukan penelitian lagi, pengujian tahap 3 di daerah setempat. Seperti itu. Ya, dan banyak yang bertanya-tanya lagi ya. Jadi saya kan sering melakukan edukasi vaksin ya. Banyak yang tanya-tanya ya, dan pertanyaannya ke arah curiga-curiga tuh banyak. Sepertinya ini tadi ya, contohnya Sinovac, CureVac kok beda ya. Jangan-jangan Sinovac untuk pejabat tinggi, CureVac buat rakyat jelata, beda gitu ya. Demikian juga ini sudah keluar Emergency Use Authorization. Ya, kok keluarnya emergensi darurat ya. Kita kan nggak mau yang darurat, pengennya yang bagus-bagus. Jadi beda ya. Itu maksudnya emergensi, itu maksudnya adalah dia sudah lolos ya, lolos uji, hanya saja eh, dia belum ideal banget gitu ya. Kalau mau ideal banget ya harus diuji satu dunia ya, satu dunia, diuji satu dunia semuanya, kemudian dikumpulkan datanya, baru dikeluarkan izin yang ideal. Nah, disebut dengan emergency karena baru dilakukan penelitian pada daerah setempat saja, baru di Indonesia saja. Ya, tidak memperhatikan berbagai macam faktor dan sebagainya yang menjadi jadi pertimbangan seperti itu ya. Ya, oke, itu yang maksudnya. Jadi intinya vaksin Sinovac ini insya Allah sudah aman karena sudah keluar izin dari BPOM, dan BPOM tentunya melakukan pemeriksaan penelitian yang sangat banyak sebelum melakukan hal ini begitu ya. Nah, kemudian dilakukan secara intramuskular ya, di otot, sama seperti orang dewasa di bagian lengan atas. Dan kemudian satu lagi saya lupa ya, dan salah satu pertimbangannya lagi kenapa digunakan vaksin Sinovac ya, karena vaksin Sinovac ini termasuk yang efek samping ya, efek sampingnya paling rendah di antara vaksin-vaksin yang lain seperti Moderna, AstraZeneca ataupun Pfizer ya, karena memang Sinovac menggunakan inactivated virus ya. Jadi inactivated virus adalah virus yang sudah mati ya, sudah mati, sehingga reaksinya lebih ringan ya, dibandingkan yang lain. Dan tentunya ini cocok sekali buat anak-anak ya, cocok buat anak-anak ya. Kita cari efek sampingnya yang paling ringan begitu ya, dan tujuannya tercapai insya Allah seperti itu. Dan dosisnya diberikan 0,5 mili sebanyak 2 kali dengan jarak minimal 28 hari ya. Jadi jarak minimal artinya biasanya sebulan. Dan ini yang paling penting juga ya, edukasi ke masyarakat supaya tidak terjadi salah-salah sangka bahwasanya vaksinasi COVID tidak menjadi prasyarat pembelajaran tatap muka. Ya, artinya banyak yang protes ya, kenapa vaksin ini kok dipaksakan ya, anak-anak pengen dapat ilmu kok dilarang. Kok bisa seperti itu? Ya gimana nih pemerintah? Ya ini jangan-jangan nih upaya pembodohan publik ya, dan seperti itu ya. Dengan berbagai macam teori-teori ataupun ditambah lagi konspirasi dan sebagainya itu, eh, yang namanya berita, isu itu menyebar di luar, dan tentunya kita kembali lagi kepada informasi-informasi resmi dan yang valid ya, yang dari para ilmuwan maupun dari badan yang terpercaya ya. Jadi tidak menjadi syarat pembelajaran tatap muka. Dan kemarin di sekolah anak-anak saya ya, itu pun juga orang tua kalau nggak mau vaksin terserah begitu ya, terserah ya. Kalau mau vaksin silahkan tanda tangan, dan saya tanda tangan ya, anak-anak saya pengen divaksin. Ya, kalau yang nggak mau ya nggak usah tanda tangan, nggak usah divaksin anaknya. Jadi tidak menjadi prasyarat ya pelajaran tatap muka. Oke, minta tolong di next. Ya, dan ini ya kembali lagi, dan ini juga tujuan ya, tujuan tadi adalah eh, tujuannya yaitu untuk bisa terjadi pembelajaran tatap muka, dan ini sangat diharapkan ya, anak-anak sangat butuh tatap muka. Ya, beda kita dengan orang dewasa ya, online dapat tugas dan sebagainya, anak-anak nggak bisa ya, seperti itu. Ya, oke, di next lagi.
Dan ini sudah dimulai kemarin insya Allah ya, vaksin COVID-19 pada anak-anak. Ya, ini yang pertama kali dan insya Allah hampir semuanya ada, ya, hampir semua akan menyebar di seluruh provinsi. Dan sekarang saya rasa sudah menyebar ya, karena kemarin mulainya ini kan Desember, 14 Desember, sekarang sudah Januari, udah mau Februari malah. Insya Allah ini sudah hampir di seluruh negara, seluruh provinsi di Indonesia dan harapannya bisa tercapai begitu ya, sudah bisa tercapai dan kita sangat merasakan bagaimana Eropa, Australia, Amerika, kemudian juga Tokyo, mereka mengejar target vaksin yang cepat dan mereka bisa melakukan aktivitas secara normal kembali ya. Kemudian misalnya contohnya Olimpiade di Tokyo, kemudian Euro ya, momen Euro di Eropa dan sebagainya. Itu mereka bahkan sudah mulai aktivitas seperti biasa. Ya, baik. Oke, di next. Ya, dan ini ya penjelasan secara umum lagi, insya Allah untuk vaksin pada anak. Ya, dan tadi vaksinnya Sinovac. Ya, dan ini paling penting bahwasanya efek sampingnya. Nah, ini ya, yang paling pojok kiri bawah dilihat. Ya, pojok kiri bawah ini informasi yang penting. Jadi karena yang digunakan adalah Sinovac ya. Tadi kita jelaskan Sinovac inactivated virus yang dia efek sampingnya paling ringan ya Sinovac. Kemudian yang kedua adalah kita lihat efek sampingnya. Ini beberapa data ya setelah dilakukan uji coba tadi, Ya, jadi efek sampingnya nggak terlalu banyak ya. Ya, nyeri di bekas suntikan wajar. Ya, ini mah semuanya pasti ya. Bekas suntikan pasti nyeri. Nah, kemudian juga demam 5%, nggak terlalu banyak. Ya, sebagai pengalaman saya vaksin pertama saya pribadi ya. Saya pribadi vaksin pertama itu Sinovac, tidak ada gejala sama sekali. Nggak ada gejala, nggak ada efek samping. Kemudian vaksin booster kedua saya pakai Sinovac juga, tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada nyeri, tidak ada blast, nggak ada. Baru yang booster ketiga pakai Moderna, ini baru agak nyeri. Ya, agak nyeri di mana di lengan. Ya, tapi saya pribadi lebih baik ya mendapatkan kekebalan daripada sekedar nggak nyeri pun, itu pun nggak nyeri ya, sekedar kemeng bahasanya orang ya, kemeng. Demikian. Dan ini saya rasa terjadi pada vaksin-vaksin reguler ya. Vaksin reguler pada anak demikian ya. Jadi anak-anak vaksin reguler juga nyeri bekas suntikan dan juga demam ya. Kalau vaksin ini vaksin hepatitis, DPT, BCG dan sebagainya biasa seperti itu, 5%-nya dengan demam. Di next. Nah, ini dan tentunya semua vaksin gitu ya. Semua vaksin sebelum dilakukan itu pasti ada penelitian, pasti ada indikasi, kontraindikasi, dan juga ada penanganan setelah vaksin. Ini menunjukkan bahwasanya para ilmuwan itu nggak sembarangan, nggak uji coba. Yang namanya vaksin tidak akan dilepas ke masyarakat sebelum benar-benar aman, kemudian diketahui efek sampingnya yang sekian persen, ya efek sampingnya sekian persen, dan juga sebelum diketahui bagaimana penanganannya kalau seandainya terjadi serta kontraindikasinya, menunjukkan ilmuwan itu benar-benar meneliti dan aman untuk kebaikan yang lebih baik seperti itu. Ya, dan saya perlu jelaskan lagi ya ini supaya nggak salah paham. Saya ingin menjelaskan tentang ini ya, tentang efek samping ya. Jadi saya ingin memberikan gambaran yang mudah supaya kita bisa memahami efek samping. Jadi yang namanya efek samping ya. Jadi ini kita berusaha membahasakan bahasa awam ya kepada teman-teman. Saya lihat ini juga yang hadir 100 sekian juga ternyata banyak orang awam juga ya. Jadi saya izin jelaskan, kalau teman-teman di medis insya Allah udah paham ya. Teman-teman di medis, tapi ini saya lihat ada orang-orang awam yang ikut. Jadi untuk memahami efek samping, bahasa gampangnya itu adalah efek samping ini bukan artinya harus terjadi pada setiap orang. Saya kasih gambaran begini. Pertama ya, yang namanya vaksin ini yang diberikan vaksin satu dunia. Semuanya satu dunia. Sekarang bayangkan kita punya terasi. Ya, kita punya terasi dari udang ya. Sekarang terasi ini diwajibkan diberikan kepada hampir semua seluruh dunia.
ya dikasih makan terasi. Atau kita nggak usah ambil seluruh dunia, kita ambil contoh 1 juta orang. 1 juta orang kita kumpulkan, kita suruh makan terasi. 1 juta orang. Nah, di antara 1 juta orang ini ada mungkin yang 10 orang, 20 orang yang dia itu gatal-gatal, bibirnya bengkak, kemudian ada yang matanya bengkak, kulitnya merah. Nah, itulah yang dinamakan efek samping. Ya, efek samping. Jadi bukan pasti terjadi pada setiap orang. Tapi itu adalah respon berbeda-beda setiap orang. Ya, respon dari setiap orang yang berbeda-beda. Ya, kita bayangkan sekarang ya, terasi, ya udang, satu dunia suruh makan. Gimana tuh? Ya pasti dari 1 juta atau sekian ratus juta. Ya, apalagi vaksin ini mah bukan jutaan lagi, ya ngomongnya istilahnya ratusan juta gitu ya. Itu pasti ada yang punya keluhan nanti setelah makan terasi, begini-begini. Nah, itu yang dicatat oleh ilmuwan. Oh, setelah makan terasi ada yang gatel-gatel, setelah makan terasi ada yang merah-merah kulitnya. Nah, itu yang dicatat begitu. Ya, jadi bukan suatu hal yang kalau kita tulisannya misalnya demam, nyeri, berarti semua orang pasti begitu, enggak. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan, itu tentang efek sampingnya agar paham ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian juga anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas ini, ya ini juga ada ada poin-poin ya, ada poin-poin sebelum kita melakukan vaksin. Jadi yang pertama, ini dijelaskan semua ya. Jadi kalau demam ya di atas 35 ditunda. Ditunda. Demikian juga tensinya, ya tensinya kalau dia tensinya lebih tinggi, maka diulang lagi. Artinya bisa jadi faktor tegang, faktor apa, atau habis lari-lari, sudah tenang. Nah, demikian juga dengan yang lain-lain ya, nanti silakan dibaca di sini ya. Silakan dibaca, batuk pilek berobat dulu, seperti itu. Nah, terutama teman-teman juga yang punya gangguan-gangguan besar, alergi berat, kalau dia punya riwayat alergi berat, vaksinnya di rumah sakit. Ya, demikian juga hemofilia, vaksinnya di rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit ya kalau ada apa-apa penanganannya lebih cepat dan obatnya lebih kompleks. Ya, jadi seperti itu. Dan insya Allah ini jelas ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah ini ya, jadi teman-teman jangan khawatir, Pak Ibu-ibu, para ibu bapak sekalian, jangan khawatir. Ya, sebagaimana vaksin dewasa, vaksin anak-anak pun ada screeningnya. Ya, jadi jangan khawatir ya. Banyak sekali yang takut ya, takut mau vaksin, takut mau ini, jangan-jangan begini. Apalagi sebagaimana yang saya sampaikan di edukasi sebelumnya, pasti muncul ya setelah vaksin tewas, setelah vaksin tewas. Padahal itu video-video dari mana, kesimpulan dari mana, dan belum lagi coincidence, kebetulan, ya dan sebagainya. Itu pasti muncul seperti itu. Dan ini saya sudah yakini, sudah prediksi ya akan muncul ya. Sejak dahulu kala begini ya bentuknya. Ya, sejak dahulu saya mulai melakukan edukasi vaksin di zaman vaksin meningitis. Ya, di zaman vaksin meningitis juga sama seperti ini ya. Kasusnya sama. Ya, mulai pasti beritanya begitu. Nanti pasti muncul ya. Ya, kalau dulu kan vaksin dewasa ya, setelah ini ada yang tewas, ada yang meninggal, ada yang apa. Saya dulu pasti prediksi ntar lagi muncul berita ketika dicanangkan vaksin anak, pasti setelah vaksin tewas, setelah ini dan itu semua padahal berita sumbernya dari sosmed ya, orang-orang ngaku ya coincidence dan sebagainya. Seperti itu dan banyak yang bertanya siapa yang tanggung jawab, siapa yang ini, semuanya ada prosedurnya, semuanya diteliti, semuanya di ini dan secara terbuka, semuanya dilakukan secara terbuka. Jadi kalau mau datang silakan ya, teliti dan sebagainya, seperti itu ya. Dan ini dan ini format screening ya, menunjukkan bahwasanya sebelum vaksin itu anak-anak itu diteliti banget ya, ada nggak nanti kira-kira yang bisa bisa menyebabkan gejalanya lebih parah dan sebagainya. Sebagaimana orang dewasa juga begitu. Dan ternyata untuk anak-anak lebih untuk anak-anak lebih ini lagi ya, lebih fokus lagi dan lebih banyak yang di screening seperti itu. Ya, oke, di next. Iya, nah ini tadi nih ya, tadi pertanyaannya sudah saya jelaskan kenapa Sinovac pada anak begitu. Jawabannya ya karena memang Sinovac yang sudah dilakukan penelitian. Dan juga pernah saya jelaskan sebelumnya juga kenapa Sinovac, karena juga terkait dengan penyimpanan ya. Saya pernah jelaskan di edukasi sebelumnya kenapa pemerintah Indonesia
memilih Sinovac sebagai vaksin umum, vaksin general bagi rakyat Indonesia karena terkait dengan suhu penyimpanan. Karena Sinovac itu cukup disimpan pada suhu 2-8 derajat dan ini cukup disimpan di kulkas. Dan di Indonesia di mana-mana punya kulkas. Puskesmas pun punya kulkas. Puskesmas punya kulkas. Ya, jadi tinggal disimpan di situ. Ya, gampang begitu penyebaran. Ditambah lagi Indonesia tropis. Nah, berbeda dengan Pfizer. Pfizer disimpan di bawah minus 30 sampai 80. Moderna juga begitu, disimpan 30-80. Nah, ini tidak semua tempat punya lemari es. Ya. Kalau mau beli yang minus 80 ya di lab saya, di lab PCR itu harganya ratusan juta. Ya, yang minus 80, minus 30 harganya puluhan juta. Ya, itu jadi kalau kita mau beli itu berarti kita juga harus beli lemari esnya yang banyak begitu. Kita sebar ke pelosok-pelosok. Ya, dan sedangkan Sinovac cukup pakai kulkas ya, puskesmas di pelosok-pelosok pun ada insya Allah. Ya, dan ternyata yang lain juga sama, Pfizer, Moderna juga sudah mulai melakukan uji coba. Dan kenapa Sinovac pada anak ya karena alasannya seperti ini. Oke, baik, kita next. Nah, dan ini yang paling penting ya, paling penting saya ambil berita ya. Jadi kalau saya mengambil berita, saya usahakan mengambil dari sumber-sumber resmi. Contohnya ini Pekanbaru Go.id. Ya, berarti ini adalah sumber yang resmi insya Allah ya. Ya, artinya kita cari di situs-situs yang resmi ya, bukan bukan situs-situs berita yang mungkin kurang tidak kita percaya begitu. Nah, ini paling pentingnya tidak ada yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat bahwasanya tidak ada ya, tidak ada paksaan pemberian vaksin pada anak. Ya, sekali lagi tidak ada ya. Tadi sudah sampaikan di awal ya, tidak seperti berita yang menyebar nih pemerintah zolim ataupun sistem zolim ya, ada contohnya lagi ada ada depopulasi memaksakan kita dan sebagainya untuk vaksin. Kenapa begini ya, seperti itu. Jadi tidak ada paksaan, kalau mau vaksin silakan, kalau enggak. Ya, adapun syarat-syarat vaksin ya, syarat penerbangan, syarat ini ya, itu kan terserah mereka istilahnya ya. Itu kan artinya untuk melindungi diri mereka sendiri ya. Tentunya pramugari, pilot nggak mau ketularan. Ya kalau kamu mau vaksin. Demikian juga kalau mau ini dan sebagainya. Sebagaimana contohnya dulu persis seperti di awal edukasi menggunakan helm. Ya dulu ya saya dapat cerita dari orang-orang dulu, edukasi penggunaan helm dulu susah sekali. Ya bahkan di zaman dulu itu saking diperbolehkannya secara bertahap ya. Diperbolehkan menggunakan helm yang tipis itu loh, bukan helm standar itu boleh. Karena edukasi helm dulu susah. Sama jawabannya, buat apa pakai helm? Ya mereka satu buat apa? Kita jarang-jarang kecelakaan kok. Ya nggak pernah kena kepala juga. Buat apa diwajibkan pakai helm? Ya nggak pernah ya. Coba kita lihat nggak ada yang kecelakaan pakai helm ya. Tapi lama-lama edukasinya bagus dan akhirnya diwajibkan bahkan sekarang sama seperti itu. Ya, nah dan sekarang kan baru Sinovac. Nah, sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah Indonesia tentunya dengan ini dulu ya, dengan penelitian dulu ya, penelitian ya yang termasuk yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia adalah Sinopharm dan Pfizer. Ya, mungkin kedepannya mudah-mudahan ya biar ada variasi dalam vaksin. Oke, kita lanjutkan di next. Dan ini mungkin saya ringkas ya, karena ini nggak kerasa mau 1 jam nih. Oke, ini saya ringkas saja. Saya ambil dari Ikatan Dokter Anak ya, teman-teman. Tentunya kita ambil ya, pakai Corovax 11. Oke, di next lagi. Di next, nah ini sama cara pemberiannya. Dan ini namanya Corovax. Oke, di next lagi. Di next ya. Di next. Ini sama juga ya. Jadi nah ini termasuk ya kontraindikasinya tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, ternyata waktunya berjalan terus nih. Oke, di next. Nah, dan ini yang paling penting ya, penting dari Kemenkes bahwasanya KIPI serius pada anak lebih rendah daripada dewasa. Ini alhamdulillah ya, berita yang bagus. Ya, dan memang kalau kita lihat dari fakta ya, dari fakta itu gejala pada anak itu lebih ringan daripada dewasa. Ya, dan ini banyak teori kenapa kok gejala pada anak lebih ringan daripada dewasa. Banyak teori, pertama karena tempat host cell-nya pada anak-anak di paru-paru lebih kecil.
lebih kecil ya, lebih kecil, dan kemudian juga terkait dengan komorbid juga, anak-anak lebih ringan komorbidnya. Jadi pada anak lebih rendah. Jadi kalau kita lihat pada dewasa sekarang, dewasa ya, itu KIPI-nya seperti itu, ternyata anak-anak lebih rendah. Ini alhamdulillah berita bagus ya. Oke, kita next. Di next. Dan ini biasa ya, saya ingin luruskan tentang hoax menyebar ya. Coba di next lagi sebelumnya. Di sebelumnya lagi. Sebelumnya. Nah, ini. Iya, jadi ya ini sebenarnya hoax banyak menyebar ya, dan saya ingin meluruskan begitu menyebar. Salah satu yang paling banyak dan saya paling banyak dikirim videonya adalah video ini. Ya, video namanya Robert Malone. Apa bacanya gimana ya? Robert Malone gitu mungkin ya. Malone ya. Ini dia. Nah, ini biasa orang bule ngomong, videonya nyebar, diterjemahkan begitu bahwasanya Robert Malone mengaku menemukan mRNA. Dia menemukan mRNA, kemudian dia mengatakan vaksin tidak bahaya, vaksin anak begini, dan banyak yang takut ya. Dan seperti biasa tipe-tipe hoax dan ini diluruskan oleh Kominfo, teman-teman dari Kominfo, ini bahwasanya ini hoax, jelas hoax ya. Pertama ngaku-ngaku menemukan mRNA, jelas gak mungkin ya. Ini mRNA sudah lama ya. Bukan beliau yang nemuin. Ini adalah sudah mRNA ini sudah teknologi yang sudah lama banget. Ya, artinya sudah sudah sebelum-sebelumnya sudah ditemukan oleh banyak ilmuwan. Jadi bukan dia yang nemuin. Tentu ini tidak benar, bohong, dan demikian juga mengatakan bahaya, dan ini baru bikin takut. Ya, bikin takut, dan yang menyebabkan hoax makin menyebar adalah ya seperti ini ya, ada media-media atau orang-orang tertentu yang ditambahkan dengan bumbu-bumbu komentar seperti ini. Ya, saya tidak mau vaksin, pernyataan begini dan sebagainya. Tentu ini tidak benar. Ya, dan ini Dr. Robert Malone ini bohong dan juga tidak dikenal di kalangan dunia ilmiah siapa. Dan ini mengingatkan saya kepada hoax yang menyebar dulu, yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini ada mengatakan aliansi dokter dunia menyebarkan ya, satu-satu ngomong ya, Heiko saya ini begini, dokter medis dari Jerman, kemudian ngomong lagi ya, ternyata ini bohong ya, bohong. Saya sudah bahas di sini dalam satu video maupun tulisan, jadi bohong ya. Jadi tipikal kita begitu Indonesia ya, ada bule ngomong langsung dipercaya ya, padahal nggak jelas, dan mereka bohong. Ini tidak ada aliansi dokter dunia, dan ternyata yang ngomong-ngomong ini ada semuanya adalah anti vaksin. Ya, anti vaksin yang mereka menggunakan wabah ini sebagai momen untuk mencari panggung ngomong ya. Ternyata ada pengacara, ada apa, setelah diteliti ya, dan beberapa tokohnya ditangkap di Jerman seperti itu. Oke, di next ya, di next ya, seperti ini ya, ini menyebar banyak, dan ini juga berita-berita kita luruskan ya, dan ini juga yang bikin takut ibu-ibu, orang tua begitu ya, menyebar berita di Bone sama di Jombang itu meninggal setelah vaksin, ya ternyata setelah diteliti ya. Jadi banyak yang bertanya, kalau sudah begini siapa yang tanggung jawab? Kalau sudah seperti ini siapa yang tanggung jawab? Ayo, siapa ayo begitu. Tidak jarang yang bertanya seperti itu. Jawabannya ada. Setiap begini pasti akan diikuti oleh yang namanya satgas imunisasi. Ya, misalnya contohnya dia vaksin di puskesmas A, kalau ada apa-apa silakan lapor ke puskesmas A. Nanti puskesmas A itu nanti akan melakukan tindak lanjut, diperiksa, dilaporkan dan sebagainya. Jadi ada yang tanggung jawab. Jadi selama ini banyak yang menyebar. Nah, kalau sudah kayak gini siapa yang tanggung jawab kan? Nggak ada yang mau tanggung jawab katanya. Ada yang tanggung jawab, yang periksa dan sebagainya. Dan kemudian diperiksa. Ternyata tidak ada kaitannya dengan KIPI ataupun yang lain. Ya, nanti saya jelaskan ya. Akan saya jelaskan yang lain-lain. Oke, di next lagi. Ya, dan ini varian Omikron ya. Kira-kira masih ada waktunya tidak bahas Omikron dikit? Ya, Dokter Hari. Nunggu Ustadz, masih ada. Ada waktu ya? Ya, ada waktu. Sebentar, saya minum dulu ya. Kok makin cepat ngomongnya nih? Ini mengejar waktu ya. Ya, mengejar waktu. Baik ya, ini Omikron adalah banyak ditanyakan ya. Jadi banyak sekali pertanyaannya Omikron ya, dan kemudian informasi, kemudian isu-isu yang menyebar tentang Omikron, kemudian ada isu yang benar, ada isu yang salah. Ya, baik. Jadi yang pertama, Omikron ini ya, pertama ditemukan di Afrika Selatan, dan ini adalah termasuk varian, ada kode-kodenya tertentu yang hanya diketahui oleh ilmuwan ya. Dan termasuk varian yang perlu diwaspadai ya. Kenapa diwaspadai nanti kita jelaskan. Dan ini bisa menyebabkan risiko infeksi berulang.
Ya, ya infusi menular. Dan ini yang paling penting ya, yang paling penting adalah dia masih bisa dideteksi oleh PCR. Ya masih bisa dideteksi oleh PCR. Artinya kalau dia kena kemudian pakai PCR kita tahu dia ini COVID. Nah hanya saja untuk mengetahui variannya tidak bisa pakai PCR secara umum, maka perlu dilakukan deteksi genom. Ya seperti itu. Ya perlu dilakukan deteksi genom. Nah ini slide ini saya ambil di awal-awal ketika munculnya Omicron. Di awal-awal. Ya makanya ini belum ada bukti Asia Tenggara. Ya padahal kita sudah masuk di Indonesia ya. Oke di next. Di next. Nah, Omikron ini ya dari ini ya perhatikan yang merah-merah ini ya. Saya ini yang merah yang di dalam merah-merah ini poin-poin penting. Jadi ini kenapa ya ceritanya kenapa begitu? Ceritanya kenapa kok bisa mutasi begitu ya? Kok ada terus mutasi? Jadi yang namanya mutasi ya, mutasi genetik adalah sebenarnya proses penyesuaian diri dari virus tersebut. Jadi virus tersebut akan terus berkembang menyesuaikan dengan keadaan barunya. Jadi dia terus berusaha bagaimana bisa sesuai dengan keadaan baru dalam lingkungannya. Ya. Dan jadi intinya mereka itu apa ya menyesuaikan diri ya. Nah, begitu juga dengan resistensi antibiotik juga begitu. Mereka kan resistensi itu karena mutasi, menyesuaikan terus entah bagaimana caranya saya tetap hidup. Jadi virus juga demikian. Virus itu bagaimana caranya tetap hidup, tetap eksis, tetap bisa nular, tetap bisa nebeng sama hostnya. Ya, jadi virus pun juga makhluk yang cerdas ya, seperti itu. Nah, makanya virus mengalami mutasi sebagai bentuk pertahanan diri, seperti itu. Nah, mutasi yang paling sering terjadi ini terjadi pada protein spike. Ya, nanti kita jelaskan apa itu ya. Nanti saya slide-nya nanti. Jadi mutasi itu pada protein spike. Ini yang paling sering mutasi. Protein spike-nya dari virus ini. Kenapa? Karena protein spike-nya adalah kunci. Kunci untuk bisa kuncinya sel manusia itu loh. Ya, kuncinya sel manusia. Jadi dia sel itu kalau dia virus kalau dia mau masuk ke sel manusia, mereka akan masuk ke dalam mereka akan mengikat kuncinya. Ya, jadi tempat apa ya tempat gantungnya itu loh. Nah, ini protein spike. Nah, tentu yang namanya kalau kita gambarkan ibaratnya kunci pintu itu kan ada kunci sama gigi-giginya ya, gigi-giginya. Nah, yang menyebabkan kita nggak bisa buka pintu karena gigi-gigi dari kunci itu beda-beda, ya, beda-beda kuncinya. Nah, ketika tubuh berespon ya mengubah kuncinya, maka virus juga sama, dia berubah entah bagaimana caranya dia mengubah kuncinya supaya lebih cepat masuk, lebih cepat masuk. Ya, oleh karena itu penelitian protein spike terus dilakukan. Ya, protein spike. Oke, kita next coba kita lihat. Nah, ini teman-teman sekalian ya para jamaah, ini yang dimaksud dengan protein spike. Ya, dan di sini ada nukleokapsid protein, ada protein M, ada RNA, ada protein envelope. Nah, jadi kalau kita di PCR ya, jadi saya kan kerja di lab PCR. Ya, saya kerja di lab PCR. Kita mendeteksi virus itu pertama dari kumpulan-kumpulan ininya, kumpulan potongan-potongan proteinnya ini, penyusunnya ini. Ya, jadi kita teliti envelope-nya, kita teliti RNA-nya juga. Nanti ada potongan-potongannya lagi nih. Ya, ada protein ini, protein ini, protein ini. Ini yang kita teliti di lab PCR. Ya, dan kita deteksi beberapa jenis protein virus. Kita deteksi di PCR. Nah, kalau dia terkumpul ada 3 protein yang mewakili protein dari virus tersebut, berarti dia kita positif. Ini protein adalah miliknya, tiga-tiganya ini miliknya dari COVID, ya dari coronavirus, ya sehingga kita keluarkan dia COVID. Nah, sedangkan protein S, protein spike ini kita nggak pakai. Ya, kenapa kita nggak pakai? Ya, memang ada PCR, ya ada kit yang dia meriksa protein S, ya tapi jarang kita pakai. Ya jarang kita pakai. Bahkan di kit kita yang terbaru kita nggak deteksi protein S-nya. Ya, kenapa? Karena protein S inilah yang dia paling banyak berubah. Jadi virus ini untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan terbaru, dia paling banyak bermutasi di protein S-nya, spike-nya ini. Ini untuk apa? Untuk nyangkutnya itu loh. Untuk nyangkut, dan di sini nanti gambarnya tidak sesederhana ini ya. Dia punya gerigi-gerigi, dia punya tempat cantolan seperti itu. Nah, tempat cantolan dan geriginya inilah yang diubah-ubah entah bagaimana oleh virus supaya mereka cepat masuk dalam sel. Lebih cepat masuk, lebih cepat nyantol sehingga lebih cepat menular.
Ini yang berubah-ubah dari dulu. Delta juga sama ya. Varian Delta juga yang berubah protein spike-nya ini. Kalau dalam-dalamnya enggak. Kalau berubah dalamnya mungkin udah bukan varian lagi, virus baru namanya. Ya, jadi kalau yang berubah adalah RNA-nya, ya berarti bukan coronavirus lagi. Mungkin dia sudah virus baru. Yang berubah hanya speknya. Ini yang varian-varian tuh yang berubah tuh speknya ini. Selama ini Delta juga demikian yang kemarin. Ya, jadi itu penjelasan ringkas ya. Mudah-mudahan teman-teman yang awam paham. Mungkin teman-teman medis insya Allah paham. Oke, di next. Nah ini ya, jadi Omikron kemarin terdeteksi paling awal di Wisma Atlet 8 Desember dan ternyata kasusnya terus meningkat dan dan ini ya dilakukan whole genome sequencing ya. Dan tadi ya untuk mengetahui variannya memang harus pakai ini whole genome sequencing. Kalau PCR dia mendeteksi secara umum, tapi masih bisa begitu. Dan ternyata ditemukan ini memang varian Omikron. Omikron. Dan ternyata kasusnya saya lihat sudah 1.000, penambahannya mulai banyak lagi ya, dan ternyata sifatnya lebih mudah menular. Kenapa lebih mudah menular ya tadi ya, protein spike-nya tadi baru. Ya, dia bagaimana caranya untuk lebih cepat masuk ke sel. Jadi lebih cepat menular dan tidak bukan suatu hal yang aneh kalau bisa terjadi reinfeksi pada orang-orang yang sudah pernah di booster 3 kali sekalipun. Ya, oke, di next lagi. Ya, dan ini lebih cepat ya, Omikron lebih cepat menular. Tadi kita jelaskan dan bisa meningkat, bisa terjadi reinfeksi. Dan perlu diketahui ya, Omikron ini dari luar negeri. Makanya teman-teman yang sering keluar negeri itu bawa oleh-oleh, pulang kena. Ya, oke, di next lagi. Ini Omikron ya. Ya, dan ini paling penting perjalanan luar negeri ya. Jadi di mana-mana ya memang ya virus corona juga secara umum dari luar negeri ya. Ya, liburan ke luar negeri kena, pulang-pulang kena. Ya, pulang-pulang itu kena ya. Oke, di next lagi. Di next. Minta tolong di next ya. Dan ini faktanya ya. Jadi Oke, di sebelumnya. Dibalikan sebelumnya. Iya, dan mungkin saya cukupkan dulu materinya ya. Sebenarnya di slide-slide bawahnya itu, di slide-slide bawahnya saya membahas tentang tentang secara agama ya. Coba ke bawah sedikit ya. Di next secara dicepatin sedikit ya, di highlight Ya, terus ya. Dan ini tentang haram-haramnya, haram halalnya ini nggak dapat ya, ini ulama-ulama kita fatwa-fatwa ini mungkin waktunya nggak cukup ya. MUI tentang Pfizer, apa kata MUI tentang Pfizer ya, ini dan sebagainya. Ya mungkin kapan-kapan kita bahas ya, insya Allah. Ini kasus-kasusnya yang lain. Ya insya Allah mungkin nanti kita perbanyak ditanya jawab ya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz atas pencerahannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya ingin memberitahukan terlebih dahulu kepada para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand untuk dapat bertanya langsung kepada Ustadz atau dapat melalui kolom chat pada Zoom ini. Untuk banyaknya pertanyaan yang akan dijawab, akan kita sesuaikan dengan jadwal berakhirnya acara kita pada hari ini, yaitu pada pukul 11.30. Baiklah Ustadz, sebelumnya saya izin bacakan pertanyaan yang telah masuk ke kolom chat kita. Yang pertama kali dari Ibu Rina. Ya. Dokter izin bertanya, anak saya PJB pasca operasi Februari 2020 dan mengkonsumsi Aspilet. Pada kasus anak saya diizinkan untuk divaksin oleh dokter yang merawat, tapi ada salah seorang teman yang anaknya juga mengkonsumsi Aspilet, tidak diizinkan divaksin COVID. Apakah ada reaksi antara vaksin dengan Aspilet? Iya, baik. Terkait dengan Aspilet ya, Aspilet seperti kita tahu cara kerjanya adalah dia salah satu menghambat fungsi trombosit. Menghambat fungsi dari dari trombosit. Jadi dia kan intinya dia mengencerkan darah ya. Karena setahu saya cara kerjanya demikian kalau kita kembali kepada ilmu fisiologi obatnya ya. Secara umum tidak ada pengaruhnya sebenarnya ya konsumsi Aspilet dengan vaksin ya, karena secara ini jauh bedanya
Ya, oleh karena itu pada anak ibu di sini diperbolehkan. Ya, artinya aspirat itu bukan obat untuk tadi ya beberapa kontraindikasi ya seperti tadi autoimun, kemudian yang lain-lain ya. Artinya makanya boleh tadi pada anak ibu dikasih yang mengkonsumsi aspirat boleh. Sedangkan yang lain yang minum aspirat kenapa tidak diperbolehkan? Karena bisa jadi pada anak orang lain tersebut dia punya kontraindikasi yang tidak diperbolehkan. Misalnya contohnya dia minum aspirat plus dia punya penyakit autoimun yang parah, atau tadi dia konsumsi aspirat plus ya dia sedang mungkin sedang pengobatan penyakit kronis tertentu kali seperti itu. Jadi keadaan setiap orang berbeda-beda. Ya, demikian insya Allah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini dari Ibu Alicia Darmeita. Bismillah, dokter izin bertanya. Bagaimana kalau kita langsung vaksin booster tanpa vaksin 1 dan 2? Terima kasih dokter, barakallahu fikum. Jawabannya itu bukan booster namanya ya. Ya nggak apa-apa, ini memang pertanyaan teman-teman yang awam dalam medis itu nggak apa-apa ya. Jadi yang namanya booster itu berarti setelah vaksin 1 dan 2. Ya, setelah vaksin 1 dan 2. Ya, atau vaksin pertama booster ya. Jadi kalau yang pertama itu bukan namanya booster, karena definisi booster itu ya memperkuat boost. Ya, dia memperkuat ya yang sudah ada. Ya, jadi silakan aja ya, silakan. Mungkin maksudnya begini, maksudnya saya paham ya. Mungkin maksudnya yang menyebar berita Moderna itu rata-rata untuk booster. Di mana-mana kan begitu ya. Menyebar ya. Kalau yang namanya Moderna itu untuk booster. Nah, mungkin maksudnya boleh nggak Moderna langsung gitu ya. Dia nyangkanya begitu. Jawabannya boleh-boleh aja. Ya, untuk vaksin perdana, vaksin pakai apapun juga bisa, insya Allah. Moderna itu rata-rata untuk booster. Di mana-mana kan begitu ya. Menyebar ya. Baiklah Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ummu Habibi. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah benar salah satu syarat vaksin COVID pada anak harus sudah melakukan imunisasi bias sebelumnya? Syukron Ustadz, jazakallah khairan. Ya, saya minta tolong mungkin ini di mute satu peserta yang ini suaranya, biar kita lebih nyaman. Salah satu syarat vaksin COVID pada anak harus sudah melakukan imunisasi bias sebelumnya. Yang namanya boost tadi apa tadi? Mau apa? Apa tuh? Tadi tuh menambahkan apa tadi? Sebentar Ustadz, sedang saya hubungi moderator, pihak host. Silakan Ustadz. Bismillah. Silakan Ustadz. Oke, bismillah. Ya, oke, mohon maaf ya, biasa kalau online mah sinyalnya kadang-kadang ya. Ya, jadi boleh apa tidak? Jawabannya boleh sebenarnya, tidak ada kaitan antara vaksin satu dengan vaksin yang lain. Ya, artinya boleh-boleh aja ya. Sebagaimana saya belum vaksin ini nih, belum vaksin BCG, boleh nggak langsung belum hepatitis B, boleh nggak BCG? Boleh jawabannya. Jadi vaksin tersebut diubah-ubah arahnya boleh. Nah, tetapi hanya saja oleh teman-teman dari dokter anak itu dia menyusun urutan vaksin itu supaya lebih teratur gitu loh. Begitu lahir dapat hepatitis B, BCG, DPT, campak dan sebagainya itu sudah diatur karena agar lebih rapi gitu dan lebih nyaman seperti itu. Jadi boleh-boleh aja ya. Hanya saja tentu nanti kalau belum divaksin dasar ya tentu petugas medis akan ya dalam tanda kutip memberikan teguran kok belum divaksin anaknya Bu. Ya, vaksin dasar ya untuk perlindungan seperti itu. Dan semua anak saya vaksin, semuanya divaksin ya karena sadar itu kemajuan teknologi yang perlu kita syukuri insyaallah. Demikian. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan mungkin akan menanyakan langsung pada Ustadz dari Ummu Hansa. Kepada Ummu Hansa, kami persilakan jika ingin menyampaikan pertanyaan.
Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz dan seluruh tim panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya Ustadz terkait vaksin anak, selain memperhatikan beberapa kondisi yang sudah Ustadz sebutkan tadi, adakah lagi hal-hal yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan sebelum dan sesudah melakukan vaksin Ustadz? Dan lalu yang kedua, berarti untuk anak itu juga nanti ada yang dosis 1, dosis 2, dan selanjutnya ya Ustadz ya? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, baik ya. Terkait dengan dengan anak ya, sebelum sama sesudah vaksin, apakah ada persiapan? Jawabannya sebenarnya nggak ada persiapan khusus sebenarnya. Ya, terlebih kalau anak tersebut sehat-sehat aja, nggak demam, nggak apa, ini nggak ada persiapan khusus ya. Artinya nggak harus makan ini, nggak harus makan ini. Jadi tidak ada persiapan khusus sebelumnya. Kalau sesudahnya mungkin iya kita perlu pantau tadi ya, siapa tahu demam. Tadi ingat ya cuma 5%. Dan itu pun sudah ada penanganannya sebagaimana dikasih paracetamol, kemudian begini, sebagaimana dengan vaksin-vaksin sebelumnya seperti itu. Ya, jadi insya Allah demikian. Berbeda dengan dewasa. Dewasa tentu terutama yang komorbid. Komorbid tentu ada ada persiapan. Ya, contoh misalnya dia diabetesnya parah, tentu ya sebelum suntik COVID dia kontrol dulu. Ya. Ke dokter, minum obat, pola hidup yang baik, mengurangi gula, baru itu persiapan. Seperti itu. Ya, jadi kalau anak nggak ada insya Allah ya, selama anaknya sehat-sehat saja. Nah, kemudian tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Maaf. Untuk dosisnya Ustadz. Dosisnya iya, dosisnya memang begitu. Ya, dosisnya begitu. Jadi secara umum vaksin itu minimal pasti ada booster sekali. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua. Gitu ya. Setiap vaksin biasanya begitu. Karena yang pertama adalah yang pertama itu fungsinya sensitisasi dari sistem imun. Jadi yang pertama itu pengenalan ya supaya kebentuk imun. Kemudian yang kedua baru namanya booster. Yang kedua, jadi biasanya kalau vaksin Pak minimal 2 kali dia sensitisasi dan booster untuk penguatan lagi. Untuk yang kedua itu fungsinya untuk produksi antibodi yang lebih banyak lagi seperti itu. Ya, 2 kali pada anak dan tidak untuk kemungkinan nanti boosternya sampai 3. Seperti saya tenaga medis saya sudah 3 kali. Ya, dan kita tenaga medis ya yang melihat langsung fakta di lapangan, bagaimana kejadian, bagaimana faktanya orang divaksin sebelum divaksin. Ya kita tenaga medis tuh ngantri ya, nanya-nanya, kapan bisa vaksin, kapan bisa, nanya-nanya. Begitu di Jakarta sudah vaksin Jokowi, kita nanya-nanya, kapan nih cepetan, suruh kita. Dan begitu ada, kita langsung berlomba-lomba ya, pengen cepat vaksin. Ya begitu juga dengan booster, langsung berlomba-lomba booster. Saya sendiri sudah vaksin 3 kali, alhamdulillah sehat, tidak ada apa-apa, insya Allah. Nah, berarti kalau Afwan Ustadz tambahan kalau misalnya yang dosis pertamanya untuk anak kan Sinovac, berarti untuk dosis keduanya juga tetap harus Sinovac ya Ustadz ya? Ya, secara umum hampir sama. Jadi hampir sama dengan dewasa. Jadi kalau yang keduanya selain Sinovac juga boleh. Ya, selain Sinovac juga boleh. Mau Pfizer, mau apa ya. Hanya saja di Indonesia ya, sementara yang baru tersedia ya Sinovac begitu ya. Ya, itu boleh. Insya Allah boleh. Ya, dan prinsipnya pada vaksin ini ya mau pakai Sinovac, Pfizer, pakai Moderna, AstraZeneca, prinsipnya adalah secepat mungkin. Apa yang tersedia udah pakai itu. Mumpung gratis juga. Ya, mumpung gratis ya. Jadi apapun itu secepat mungkin bisa. Nanti masalah apa yang ada nanti booster aja. Ya, jadi seperti itu. Jadi dan ini pertanyaan banyak orang ya, saya maunya Pfizer. Ya, jadi awal-awal dulu ya, saya masih ingat di awal-awal dulu ketika pemerintah mengumumkan Sinovac, saya maunya Pfizer. Saya mau Pfizer karena Pfizer dipakai di Eropa, maunya begini. Nah, kemudian setelah itu keluar muncul ya, ternyata MUI mengatakan Sinovac itu halal. Pfizer sedang begini, saya nggak mau Pfizer karena belum jelas subhat, maunya Sinovac ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah, makanya kita tetap ikuti arahan para ahli dan para ilmuwan ya dalam bidang ini seperti itu. Ya, demikian. Saya kira sudah jelas pertanyaannya. Ya. Jawabannya, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini dari Ibu Julia. Bismillah, izin bertanya, Ustadz.
Saya vaksin pertama kena KIPI, gatal-gatal selama lebih kurang 2 minggu. Bagaimana untuk vaksin kedua? Sampai sekarang saya belum vaksin kedua. Syukron Ustadz. Oke, baik ya. Untuk KIPI ya, KIPI gatal-gatal bisa jadi ya. Tapi jarang saya dengar ya, KIPI gatal-gatal. Ya, kalau seperti itu mungkin dikomunikasikan di tempat suntik yang pertama. Ya, dan saya rasa kita bisa memberikan obat profilaksis ya, seperti kita berikan antihistamin. Itu bisa insya Allah. Ya, jadi tetap ada solusinya. Jadi nanti setelah yang kedua, selesai divaksin, ya minum antihistamin. Ya, bisa CTM, bisa cetirizine dan sebagainya. Ya, jadi untuk yang kedua ini jangan khawatir ya. Harusnya 2 minggu itu setelah vaksin, kalau saya rasa diberikan cetirizine dan mungkin kalau perlu sampai diberikan kortikosteroid, kayaknya nggak sampai 2 minggu deh gatal-gatalnya. Ya, kurang lebihnya nanti dikomunikasikan di tempat suntik yang pertama. Ya, terus terang aja pas proses screening saya dulu gatal-gatal, ada solusi nggak begitu. Dan saya rasa semua ada solusinya karena para ilmuwan sudah menetapkan tadi ya fungsi, cara dan sebagainya. Mungkin demikian insyaallah. Baiklah Ustadz, ini juga ada pertanyaan lagi. Berikutnya ini dari Ibu Santik. Tersebar video Dr. Malun. Beliau ini mengaku pencipta vaksin, tapi mengapa malah tidak menyarankan untuk vaksin anak? Apakah video ini hoax, Ustadz? Ini meresahkan bagi orang awam. Ya, tadi saya rasa sudah kita jawab tadi ya di slide yang tadi ya. Mungkin tidak ada salahnya kita tampilkan lagi ya. Mungkin baru bergabung yang bertanya. Coba minta tolong di slide kan slide-nya. Ya. Terus ya. Sudah kita bahas tadi ya. Tapi nggak apa-apa biar makin yakin. Nah ini. Ya. Yang sebelah kiri ya ini. Ini pertama ini ya Dr. Robert Malone ya, nggak tahu bacaannya, Malone gitu ya. Pertama dia mengaku penemu mRNA. Ya. Sudah kita jelaskan tadi dia dusta, dia bohong. Ya, bohong. Bukan dia penemu mRNA. Kemudian yang kedua dia mengatakan bahaya apa belum diuji, bohong banget ya. Dia bilang belum diuji, ini sudah diuji ya. Sudah diuji 1, 2, 3. Jadi ini hoax tidak benar dan ini dikeluarkan oleh Kominfo dan juga atas dan seperti ini tadi saya jelaskan juga yang seperti ini banyak ya. Jadi orang yang nyari panggung ya, nyari panggung dengan wabah ini banyak. Baik panggungnya untuk edukasi yang benar maupun panggung untuk sekedar cari perhatian. Ya, jadi jangan mentang-mentang itu, dan ini banyak seperti itu ya. Video orang bule pakai bahasa Inggris diterjemahkan dan sebagainya. Bohong. Dan banyak di luar negeri, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun banyak. Seperti tadi saya jelaskan ini video juga nyebar ya. Sebelum ini dia juga nyebar ya. Di bule-bule ngumpul ngaku kami aliansi dokter dunia, ya, wabah ini bohong, wabah ini nggak ada katanya, jelas bohong. Setelah diteliti bohong dan sebagainya, ternyata ini kumpulan anti vaksin, ya pura-pura jadi ilmuwan ya, ternyata ada pengacara, ada ini begitu. Mereka adalah kumpulan yang nyari panggung aja ya, bohong, dan ternyata videonya nyebar di Indonesia dan banyak yang percaya mereka ilmuwan padahal bohong. Demikian juga ini. Jadi kayak gini banyak di luar negeri, hanya saja jadi laris manis di Indonesia karena faktor bulenya itu loh. Bule. Jadi seperti itu. Nah, itulah fungsi kita. Pertama, dan kita sebagai umat Islam jelas ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, nyari kita bertanya kepada ahlinya apabila kita tidak tahu. Seperti itu. Dan ini kemarin kita jelaskan beberapa orangnya ditangkap di Jerman kan. Ya, seperti itu. Demikian insyaallah. Baik Ustadz, ini kemudian ada juga yang dari saya Ustadz, ada juga sebagian teman kita sesama muslim yang tidak mau divaksin dengan alasan dari bahan utama vaksin tersebut, Ustadz, yang masih meragukan kehalalannya. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya baik ya, terkait dengan bicara halal dan haram vaksin itu, ini penjelasan panjang lebar banget ya. Ringkasnya coba kita lihat di next. Saya pengen menunjukkan gambarnya
Gambarnya siapa? Gambarnya ulama-ulama kita divaksin. Coba next, tadi ada gambarnya Syekh Sudais, imamnya para imam di Masjidil Haram. Coba di next biar makin yakin. Slide-nya coba ditunjukin di slide-nya di next. Minta tolong slide-nya di next ya. Slide. Terus ya. Tadi tidak sempat kita bahas ya. Terus ya sampai tadi ada fatwa ulama. Terus ya. Nah, ini stop sampai sini ya, oke. Ya, stop gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi. Gambar ulama tadi Syekh Sudais ya. Nah, ini juga fatwanya, fatwa ulama. Kayaknya kelolosan kayaknya. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin ya oke, nggak apa-apa. Tadi ringkasnya tadi mungkin ada sekilas gambar tadi tentang gambar tadi Syekh Sudais. Itu adalah imam dari Imam Masjidil Haram. Jadi beliau adalah koordinator dari dari para imam di Masjidil Haram. Beliau divaksin ulama-ulama, dan ulama-ulama di dunia banyak yang vaksin ya. Dan saya rasa ulama-ulama tidak gegabah. Dan adapun berita-berita yang menyebar pakai babi, mengandung babi, itu tidak artinya mengandung babi itu tidak benar ya. Artinya di dalam vaksin itu ada babinya, itu nggak benar ya, karena tidak semuanya demikian ya. Dan saya rasa juga ketika MUI mengeluarkan Sinovac itu pasti nggak pakai babi. Itu tetap saja banyak yang tidak mau dengan alasan macam-macam. Jadi memang mohon maaf sekali, memang dasarnya memang nggak mau vaksin, atau memang dasarnya sudah terpengaruh dengan banyaknya anti vaksin gitu ya. Jadi apapun kita jelaskan alasannya tetap nggak mau vaksin. Dan ini saya sering jelaskan terkait dengan dulu ya, mengingatkan dulu ketika kasus meningitis. Ya, kasus meningitis juga sama dulu. Ya, sama, meningitis juga sama ya. Ketika dulu awal-awal meningitis banyak yang ragu-ragu. Kami pengen haji yang halal. Kami pengen umroh yang halal. Ya, kami nggak mau dengan jadi haji babi katanya ya. Kok disuntik babi. Ternyata setelah keluar sertifikasi halal MUI untuk vaksin meningitis, tetap saja nggak mau. Padahal sudah keluar sertifikasi halal dari MUI keluar dan menyatakan tidak mengandung babi, tidak memakai babi, tetap saja sampai sekarang masih ada ya gerakan-gerakan yang nggak mau vaksin gitu. Ya, padahal dulu tuh pakai babi, coba keluar mana sertifikat halalnya begitu. Setelah keluar semuanya tetap nggak mau. Jadi pada dasarnya memang ya nggak mau begitu. Nah, untuk seperti ini ya kita nggak maksakan, terserah saja. Dan regulasi vaksin ini hampir seluruh dunia, bukan hanya kita aja ya. Ya, terserah begitu. Sampai sekarang termasuk anak tidak ada paksaan untuk vaksinnya. Demikian insya Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini pertanyaan mungkin bisa saya jadikan jadi satu dari Bunda Faza dan Herdayani. Pertama, Ustadz izin bertanya, kenapa orang yang sudah vaksin masih bisa terinfeksi? Kemudian, orang yang terinfeksi varian Omikron adalah orang yang sudah vaksin lengkap 2 kali. Lalu apa manfaatnya vaksin? Begitu, Ustadz. Iya, oke, baik ya. Tadi kita sudah jelaskan sepertinya ya di awal-awal bahwasanya vaksin itu pertama tidak melindungi 100%. Ya, memang tidak melindungi 100%. Ya. Sama seperti kayak orang pakai helm. Ya, begitu jatuh pakai helm ya dia tidak melindungi 100% ya. Artinya tidak sampai geger otak begitu. Nah, jadi bukan benar-benar nggak ada begitu. Nah, tapi fungsi vaksin adalah kalau orang sudah kena, dia gejalanya lebih ringan. Minimal ada perlawanan dari antibodi yang sudah ada, dan ini terbukti di rumah sakit ya. Silakan tanya teman-teman dokter anak, itu mereka kelihatannya anak yang divaksin campak sama yang nggak campak kalau kena itu beda. Ya, beda manifestasi klinisnya. Jadi salah satu fungsi dari vaksin adalah kalau kena tidak terlalu parah begitu. Dan memang masih bisa kena.
Kemudian alat jawaban yang kedua adalah karena yang namanya vaksin adalah imunisasi pasif. Imunisasi pasif, yang namanya imunisasi pasif itu antibodinya akan turun secara berkala. Oleh karena itu booster. Ya bisa jadi sudah divaksin. Kemudian setelah berapa bulan ya namanya imunnya turun terus. Ditambah lagi ditambah lagi yang banyak kena nih kan orang-orang yang yang pergi ke luar negeri, pergi kemana, keluar daerah, jalan-jalan. Yang namanya keluar negeri jalan-jalan capek. Ya di bandara capek, ya pergi rapat, pergi jalan-jalan itu capek, ya kondisi drop, menurun, imunnya menurun juga. Jadi walaupun dia vaksin tapi imunnya menurun ya bisa kena. Ya, itulah kenapa pelaku perjalanan mudah kena. Nah, yang namanya jalan safar itu capek ya. Kalau kita kembali kepada hadisnya, as-safaru qit'atun minal adzab. Ya, safar adalah bagian dari azab. Jadi itu fungsi dari vaksin ya, insya Allah. Masih bisa kena memang ya. Oke, demikian insya Allah. Ini mungkin masih bisa satu lagi Ustadz, pertanyaan Ya, satu lagi terakhir. ya, mungkin karena Ya. ini udah mau zuhur ya. Ya, terakhir Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kenapa Jakarta itu sudah 125% katanya vaksinasinya, tapi masih belum herd immunity dan sekarang kasus COVID-nya tambah naik, dokter? Demikian Ustadz. Iya. Ya, kenapa Jakarta? Pertama banyak faktor Jakarta ya. Pertama, Jakarta itu adalah daerah yang dia padat penduduk dan padat mobilisasi. Ya, padat mobilisasi itu Jakarta. Ya, jadi Jakarta itu pertama ya, dan banyak ya, Jakarta itu dari orang Bekasi kerja di Jakarta, orang Bogor kerja di Jakarta, orang Tangerang kerja di Jakarta, orang Banten aja kerjanya di Jakarta. Dan saya tahu itu ya karena keluarga istri saya di Jakarta. Ya, jadi begitu ya. Jadi pertama mobilisasinya paling besar itu Jakarta. Kemudian pelabuhannya. Kemudian belum lagi bandara penerbangan luar negerinya Jakarta. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui, kita jelaskan di awal yang namanya wabah itu pertama adalah penyakit mobilisasi. Ya, penyakit yang bagi kota yang pertama yang penduduknya sangat padat. Yang kedua penyakit yang penduduknya mobilisasinya sangat tinggi. Ya, Bali itu sebenarnya nggak terlalu padat ya, gitu bisa kita katakan ya, tidak terlalu padat, tapi mobilisasinya di Bali itu luar biasa, penerbangannya dan sebagainya luar negeri mobilisasi, jadi itu yang menyebabkan kasusnya meningkat terus seperti itu. Itulah yang menyebabkan Jakarta ya itu walaupun sudah udah meningkat, tapi kan orang-orang yang keluar perginya itu enggak. Dan mereka yang keluar pergi dan masuk bisa jadi tidak tercatat sebagai KTP Jakarta. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu demikian ya, karena Jakarta memang complicated ya. Complicated banget ya, seperti itu. Yang sudah ngerasain Jakarta ya demikian ya. Sampai ada yang bilang Jakarta tuh cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak macet, kemungkinan kedua macet banget. Ya, kayak begitu ya. Jakarta, Surabaya juga jangan-jangan ya. Teman-teman Surabaya. Ya. Baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz sekali lagi. Ya. Alhamdulillah ada banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, Master of Science, spesialis patoklinik yang menjadi pembicara pada hari ini, dan juga kepada Dr. Hidayat Surya Atmaja, spesialis radiologi konsultan dari KSM Departemen Radiologi, para hadirin, Profesor, Dr. Bapak, Ibu sekalian semua, serta semua panitia yang telah mensukseskan acara bersama kajian rutin GDC yang bekerja sama dengan Senada Airlangga Mengaji Surabaya pada hari ini, Ahad 30 Januari 2022. Saya sebagai moderator mohon izin menutup acara ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.